Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Ya, di hari yang baru ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita selalu membaca, merenungkan, dan belajar firman Tuhan, karena itulah yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Tapi sebelum kita bersama-sama belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan tolonglah kami juga untuk kami dapat memahami setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada waktu Bu Giarti masih kecil, Bu Giarti mendapatkan kisah ataupun cerita tentang kakeknya Bu Giarti yang sudah meninggal. Nah, nenek bercerita bahwa kakek ini adalah seorang yang sungguh mengasihi keluarganya. Dia sungguh mengasihi anak-anaknya, mengasihi cucu-cucunya, dan sangat perhatian terhadap semua anggota keluarganya. Dia juga seorang yang sangat baik terhadap sesamanya. Dia murah hati dan banyak menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, sekalipun Bu Giarti tidak pernah melihatnya, tapi Bu Giarti boleh merasakan dan mendengar kisah kasihnya kepada orang lain, termasuk kepada keluarga sendiri. Nah, ini tentu saja menjadi sesuatu yang membahagiakan buat Bu Giarti dan juga buat keluarga. Nah, pada hari ini kita juga akan belajar tentang kasihnya Tuhan Yesus yang melebihi dari kasih manusia manapun di dunia ini. Bahwa sekalipun kita juga tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi kita dapat merasakan dan kita dapat menikmati kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita sampai pada hari ini. Sehingga kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita memperoleh anugerah keselamatan dan juga kemenangan di dalam Kristus. Itu semua oleh karena kasih-Nya, ya. Dan itu yang kita bisa rasakan, itu yang kita bisa dengar melalui orang-orang yang sudah mengajar kepada kita tentang siapa Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Alkitab juga ada seorang yang dia tidak mau percaya ketika dia tidak melihatnya. Nah, siapakah dia? Ya, tentu saja dia adalah seorang yang bernama Thomas. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, kisah ini berkisah tentang seorang yang bernama Thomas. Ketika orang lain atau murid-murid Tuhan Yesus yang lain berkata kepada Thomas, yang mengatakan bahwa murid-murid itu bercerita kepada mereka, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas ini tidak percaya. Dia berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke luka bekas paku dan juga mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Sampai akhirnya kemudian Tuhan Yesus datang ke rumah itu, dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Thomas untuk dia membuktikan bahwa Yesus yang sudah mati itu dan dikuburkan,
dia juga sudah bangkit. Dan kebangkitannya tentu saja memberi kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada Thomas supaya dia menjadi percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan orang berdosa. Kemudian sesudah itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada Thomas supaya jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan pada akhirnya Thomas pun percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan tentu saja kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai wujud kasih Allah kepada manusia, bahwa dia sudah mati, dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia memberi kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Itu adalah berita kasih yang luar biasa yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Sekalipun kita tidak pernah melihatnya, tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi berbahagialah kamu kalau kamu sekalipun tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi kamu mau percaya kepadanya, maka kamu akan beroleh anugerah keselamatan yang daripadanya. Dan itulah kasih yang sungguh nyata yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang yang berdosa. Nikmatilah kasih Tuhan di dalam hidupmu, sekalipun kamu tidak melihatnya, tetapi tetap percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau yang terus memberkati kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang memimpin, menuntun dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.